Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kelas 12? Mudah-mudahan semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, Al Imran, setelah kemarin tentang arti tentang tajwidnya. Kita baca bersama, sudah berwudu, alhamdulillah semua sudah dilakukan. Sekarang kemarin kan Al Imran 191 dan Al Imran ayat 159. Sekarang kita masuk ke terjemahnya dan pemahamannya, insyaallah. Kita awali dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semua baca di rumah. Ila ratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa zurriyyati wa ashabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya dari arti inna. Inna artinya sesungguhnya, fi di dalam, khalqi penciptaan. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan, as-samawat itu langit. Ini jamaknya, bentuk jamak banyak. Mufradnya itu as-sama'u wal ardi. Ardi ini bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafi. Ikhtilaf itu silih bergantinya atau pergantian. Al-laili malam. Jadi malam itu bahasa Inggrisnya naik, bahasa Arabnya al-laili wan nahar. Waw diartikan siang, apa diartikan dan. An-nahar siang. La ayatin sungguh menjadi tanda-tanda. La ini artinya sungguh, ayatin tanda-tanda. Jadi kalau bisa dijadikan ayat, bisa dijadikan tanda-tanda. Li ulil albab. Li artinya bagi, uli orang yang, albab berakal. Albab itu artinya lub, isi ya, otak. Maka diartikan berakal. Allazina yazkurunallaha. Allazina artinya mereka yang, yazkuruna mereka berzikir, mereka mengingat. Zikir artinya mengingat Allah, mengingat Allah. Qiyaman sambil berdiri, berarti dalam kondisi sholat misalnya. Wa qu'udan dalam kondisi duduk sedang berzikir. Wa ala junubihim ya, sebelum tidur kita membaca doa ya. Ini lanjut. Wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan. Rabbana ya Tuhan kami, seperti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana artinya ya Tuhan kami. Pokoknya jangan pernah lupa untuk membaca firli wali walidayya warahmuma kama rabbani shaghira habis salat, sama Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa mendoakan orang tua minimal habis salat. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 51 kali ya, atau paling tidak sehari semalam 100 kali. Karena orang yang cuma baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira cuma 5 kali, ada yang mengatakan itu adalah anak yang durhaka. Kenapa? Karena ketika dia baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dia merasa capek ya. Apakah perlu biaya? Kan enggak. Tapi orang tua kita sudah membiayai kita ratusan ribu, ratusan juta, ratusan miliar, bahkan mungkin tidak terhingga. Tetapi kenapa kita bermalas-malasan hanya membaca doa Rabbighfirli yang enggak perlu biaya? Sekali lagi mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan untuk membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira minimal 100 kali sehari atau 21 kali setelah sholat dikali 5 waktu, atau kalau bisa 51 kali. Agar apa? Mudah-mudahan
segala macam kehidupan kita. Kamu yang kelas 12 nanti lulus, kalau gitu kerja karena orang tua ridho, jadi dilancarkan. Yang kuliah karena ridho, nanti juga dapat yang tempat kuliah yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini. Ma khalaqta hadza, ma artinya tidak. Ada yang mengartikan apa, lain lagi tergantung masalahnya apa. Khalaqta, engkau ciptakan, haza ini, batilan, ini kurang alif, sia-sia. Batil itu artinya sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, faqina maka peliharalah kami, jauhilah kami dari siksa api neraka. Kita sering baca ini tadi, waqina adzabannar, sering. Sedang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita takut sekali dengan azab api neraka. Ya, lanjut dengan arti perkata surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin. Fa artinya maka, fa ingat maka, bima dengan sebab rahmat Allah lah. Ya, dengan sebab rahmat minallah dari Allah lah, linta lahum, linta itu artinya engkau lembut, Nabi Muhammad maksudnya, lahum kepada mereka. Jadi berdakwah itu harus lemah lembut, jangan sampai membuat orang menjadi benci. Walau kunta, dan sekiranya engkau fauzzan, bersikap keras, walizul qalbi, berhati kasar, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah. Jadi Nabi dulu ketika sudah wafat, saking halusnya beliau, pernah Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang merupakan anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar selain sahabat Nabi juga merupakan mertuanya Nabi Muhammad SAW. Ya, Aisyah ditanya, hai anakku, istri Rasulullah SAW, apa amalan yang belum aku lakukan dari yang pernah dilakukan Rasulullah? Semuanya sudah engkau lakukan kecuali satu. Rasulullah itu di pasar ada orang yang buta yang selalu dia suapi. Lalu di akhirnya Abu Bakar itu mendatangi orang tersebut. Orang tersebut didatangi dengan makanan. Setelah didatangi dengan makanan, ternyata ketika disuapi masih keras. Kamu bukan orang yang kemarin, kata orang tersebut. Orang itu orang non muslim. Ya, kamu tahu dari mana aku bukan orang kemarin? Kalau yang kemarin itu orangnya lembut, sebelum makan dia papah dulu, dikunyahin dulu, dibikin lembut sekali agar aku tinggal memakannya dengan baik. Kemana yang kemarin? Yang kemarin sudah meninggal. Kamu siapa? Kamu kenal nggak dengan Muhammad? Jadi orang Yahudi ini bercerita, Muhammad itu adalah orang yang jahat. Ya, dia nggak suka, dia tahu ini kan, padahal dia buta, tapi mendapatkan informasi yang nggak jelas. Akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada, saya merinding dengan cerita ini, bahwa yang menyuapi kamu selama ini setelah meninggal, beliau adalah Muhammad. Mulai saat itu orang itu bersyahadat, mengaku dengan kenabian Muhammad SAW. Jadi Nabi sudah meninggal saja ada orang yang bersaksi, orang buta, orang Yahudi itu, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang sudah masuk Islam ini masih mau untuk mendoakan orang tua kita, karena sesungguhnya kesuksesan kita tentu tak lain bukan dari kedua orang tua kita. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.